silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan kita berdoa diberi kelancaran oleh Allah dalam kita menjalankan pembelajaran sampai 2024. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, Ibu kemarin kita udah belajar tentang kelangkaan. Siapa yang tahu kelangkaan? Siapa yang masih ingat tentang kelangkaan? Sesuatu yang susah didapatkan. Yang lain? Nadia. Apa kelangkaan? Sesuatu yang langka. Oke, Hendri. Sesuatu sudah didapatkan. Kelangkaan adalah di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Kalian pernah dengar kebijakan moneter nggak? Pernah, Bu. Sebelum kita membahas tentang intinya, kita membahas dulu tentang tujuan dari kita belajar kebijakan moneter. Yang pertama, memahami konsep kebijakan moneter. Yang kedua, memahami tujuan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, membedakan jenis-jenis kebijakan moneter dan juga menganalisis instrumen-instrumen kebijakan moneter. Nah, di sini ada konsep atau definisi ruang lingkup dari kebijakan moneter sendiri. Silakan Novel untuk membantu Ibu membacakan. Definisi dan ruang lingkup. Kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga uang beredar, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekonominya. Tapi yang teman kita bilang ya anak-anak, kebijakan moneter ini bertujuan untuk mengendalikan uang beredar dan juga menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam perekonomian. Nah, di sini ada tujuannya yang lebih rinci lagi, yaitu yang pertama stabilitas harga, di mana kebijakan moneter itu tujuan untuk menjaga stabilitas harga yang penting dalam menciptakan kepercayaan konsumen dan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara. Selanjutnya, silakan bantu Ibu membacakan yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan mengatur jumlah uang beredar, kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi yang sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya tolong Jasmina bacakan. Tujuan kebijakan moneter adalah tujuan kebijakan stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter juga boleh untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar yang penting dalam menjaga daya saing internasional dan minimalkan risiko terhadap inflasi impor serta ketidakpastian ekonomi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Kasih jangan main HP. Tolong fokus ini. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan ekspansif. Kepada Tosik, tolong bantu Ibu untuk membacakan. Kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif bertujuan untuk menambahkan uang beredar, meningkatkan likuiditas di pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengurangan suku bunga atau pembelian surat berharga. Selanjutnya ada kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengurangi uang beredar dalam perekonomian yang membantu mengendalikan inflasi. Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga untuk mencapai ini. Terima kasih, Tosik. Selanjutnya ada dampak terhadap ekonomi yang akan dibaca oleh kawan kita Vera. Silakan Vera membantu Ibu. Baik, ada dampak terhadap ekonomi. Kedua jenis kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Tolong fokus ya. Nanti saya tanya apa kesimpulannya. Kebijakan ekspansif dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, sedangkan kebijakan kontraktif dapat mendorong penurunan inflasi tetapi berpotensi
Kemudian instrumen kebijakan moneter. Alat utama Bank Indonesia. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia untuk membeli dan menjual surat berharga guna menentukan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada suku bunga acuan. Suku bunga acuan menjadi patokan bagi bank dalam menetapkan bunga pinjaman dan simpanan, serta berfungsi mempengaruhi likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Silakan lanjutkan. Selanjutnya ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah persentase dana yang harus disimpan di Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan uang beredar di ekonomi. Nah, selanjutnya ada contoh kasus dari kebijakan moneter itu sendiri, yaitu mengatasi inflasi tinggi dan suku bunga. Di mana ketika inflasi mencapai level tinggi, Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga untuk menekan laju inflasi. Hal ini bertujuan untuk langsung berdampak pada konsumsi dan juga investasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada simulasi instrumen kebijakan moneter, di mana peran bank sentral adalah mengatur stabilitas ekonomi nasional secara efektif. Yang kedua, bank umum berfungsi sebagai perantara keuangan dalam ekonomi masyarakat, yang seperti Bank BSI, contohnya Bank Aceh. Yang ketiga itu ada produsen dan konsumen, berkontribusi dalam proses perekonomian yang seimbang, di mana produsen itu memproduksi barang sedangkan konsumen seperti kita memakai barang yang diproduksi, sehingga uang akan terus berputar. Kita nonton dulu. Ibu mau kalian nonton video ini. Setelah kita menonton video ini, kalian buat kelompok dan juga menganalisis video yang ibu paparkan. Kelompok akan ibu bagi menjadi 2 kelompok. Cowok sama cowok, cewek sama cewek, karena biasanya cowok suka bekerja ya. Oke, video ini tugas kalian menganalisis video yang ibu paparkan dan juga memaparkannya perwakilan aja ke depan kelas. Silakan untuk nonton video. Oke. Sekian ya anak-anak videonya. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah ataupun gejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun inflasi yang terjadi secara berlebihan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga
2016 dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI rate. Keputusan menentukan tingkat BI rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bila keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya, penentuan tingkat BI rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan risiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI rate untuk mengendalikan risiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta risiko ekonomi terjaga, BI rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Baik, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk menuangkan hasil dari video ini ya, paparan video ini.
ladies Right, first. come on. Okay, ladies. First. Silakan ladies. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Ulfa, perwakilan dari kelompok yang cewek kelompok 1. Jadi, menurut analisis kelompok kami di video tersebut, yang pertama adalah Maafkan. Perkenalkan dulu anggota kelompoknya. baik, kelompok saya beranggotakan Jaslina, Kosik Amandani, sama Tashwa. Jadi, kami menganalisis ada 2 poin. Yang pertama, di sini ada terjadinya inflasi. Nah, terjadi inflasi ini karena dipengaruhi oleh harga barang yang terus meningkat. Terus yang kedua, itu adalah tugas Bank Indonesia, dia adalah menjaga kestabilan harga, yang mana dia juga bekerja sama dengan pemerintah agar lebih efektif. Terus peran Bank Sentral ini juga dia mengatur stabilitas ekonomi nasional secara efektif, yang dimana berfungsi sebagai perencana keuangan. Nah, di sini bank ini dia mengatur agar uang yang beredar itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Artinya itu stabil. Sekian dari pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin ditambahkan kelompok cowok? Bagaimana dengan pemaparan dari diskusi kelompok cewek? Sudah paham? Baik, selanjutnya silakan dari kelompok cowok, siapa yang mau mulai? Silakan. Kita ya anak-anak. Boleh di sini kan? Silakan. Boleh. Nah, kalau kelompok cowok mau apa tugas? Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok cowok yang mempresentasikan hasil kerja ini. Kenalkan dulu anggota kelompoknya. Kita yang panggil sama Henry. Kenapa? Berdasarkan analisis kami ada beberapa poin, yaitu bagaimana cara BI menjaga tingkat inflasi dengan cara BI suku bunga acuan, BI rate, tadi video ini Ya. suku bunga acuan. Coba diulang dulu. Bagaimana? Jadi analisis kelompok ini. Ya. Untuk ada beberapa cara BI menjaga stabilitas ekonomi, seperti menjaga suku bunga acuan terutama. Habis itu Yaitu tahu analisis itu di video. di video itu aja, Pak. Kamu fokus dengan apa yang Ibu paparkan tadi? Fokus. Ya, fokus. Ya udah, karena kelompok cowok tidak mau menganalisis, kita suruh simpulkan. Coba simpulkan pembelajaran yang sudah saya paparkan. Mulai dari apa itu kebijakan moneter, apa itu kebijakan moneter, Novel? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diatur oleh Bank Sentral, yaitu BI, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, Fungsinya sebagai perantara keuangan dalam ekonomi masyarakat. sudah Novel, jelaskan kepada teman-teman. Itu aja loh. Nah, ada beberapa cara, itu dengan suku bunga acuan loh. Selanjutnya, Kadang-kadang untuk pinjaman bank naik untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Jadi kan kalau emang masyarakat digencarkan untuk konsumsi, biasanya BI menurunkan suku bunga. bagaimana
inflasi terus meningkat. Karena cara mengatasi inflasi yang terus menerus meningkat. Biasanya kalau itu menekankan pada harga apa? Tingkat. Dan harga apa toh? Siapa tahunya? Tolong bantu Heru. Harga apa naik? Iya, Jadi- saya tahu inflasi itu harga barang naik. Gimana cara mengatasi inflasi yang terus menerus, Bapak? Heru, mau dibantu? Kawannya nggak duduk-duduk ini. Dijawab. Kamu dijadikan tumbal ya? Kasihan sekali. Kalau misalnya inflasi meningkat, Bank Sentral mengupayakan dengan cara menaikkan BI rate atau suku bunga tersebut agar bisa mengatur laju inflasi supaya tidak menyulitkan masyarakat. Itulah jawabannya Bapak. Kamu sudah jawab tadi, tapi kamu berbeda. Cukup ya? Gak apa-apa. Ya, betul. Simpulkan apa yang Heru dan Novel bilang tadi. Henry, kamu sebagai kawannya. Silakan kan? Habis waktu ya. Jadi itu ya kebijakan yang mengatur peredaran uang. Habis itu yang Heru bilang? Untuk mengatasi laju inflasi itu dengan misalnya menekan suku bunga, Bu. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada Novel. Silakan dulu beri apresiasi dulu kepada Novel. Jangan gugup ya Novel. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kebijakan moneter merupakan upaya Bank Indonesia dalam mengatur dua uang yang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi, di mana melalui instrumen seperti suku bunga acuan, seperti kawan kita jelaskan dan juga yang kedua operasi pasar terbuka dan giro wajib minimum. Bank Sentral dapat mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi seperti investasi dan juga konsumsi. Pemahaman tentang kebijakan moneter ini sangat penting bagi kita karena setiap perubahan kebijakan berpengaruh langsung terhadap harga barang, biaya kredit, tabungan, investasi, hingga daya beli masyarakat. Misal kalian beli penghapus, oh enggak, ini sekarang kan terjadinya banjir ya, sama longsor. Tempat kalian udah banjir belum Pak? Maaf. Sudah. Tempat kalian ada terkena banjir, Terkenal. longsor. Tolong rapikan meja ya, saya tidak mau buka meja yang merah. Di tempat Bu Novel banjir nggak? Banjir. Banjir. Semuanya sepakat. Rumahmu sepakat apa air banjir? Akhirnya kita sepakat. Saya pikir rumahmu sepakat. Jadi bicara itu. Dan karena dampak dari banjir inilah harga barang kemasukan itu naik seperti harga barang naik seperti telur. Sekarang kalian beli telur berapa? Satu butir ini sudah naik lagi. Ya. Atau 3 sudah lah. Kemarin berapa? Sebelum banjir ini, sebelum banjir dan longsor ini. 5.000 Tuhan, lihatlah dari dampak inflasi tersebut ya, yang sudah kita pelajari juga kemarin itu yaitu keempat. Nah, dengan memahami hal ini peserta didik dapat lebih bijak, yaitu kalian dalam menilai kondisi ekonomi dan siap mempelajari materi selanjutnya seperti perbankan dan pasar keuangan yang dirangkum dalam kebijakan moneter. Nah, setelah kita mempelajari semua ini, setelah kita menyimpulkan kalian sudah sangat semangat sekali hari ini, besok jangan
pembelajaran hari ini. Semoga kalian dikasih kesehatan lebih lagi untuk masuk di pekan depan. Maaf atas segala kekurangan ibu selama mengajar, dan juga terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih atas partisipasinya sudah mau masuk kelompok. Novel minggu depan jangan gugup lagi.